warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainida NIM 190512040015 dari kelas Teknik Informatika 2019A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan serta melakukan praktikum tentang DHCP atau Dynamic Configuration Protocol. Baik, untuk materi DHCP akan saya bacakan setelah ini. DHCP adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Pada saat DHCP client dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. DHCP menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. DHCP server setelah memberikan nomor IP, maka server meminjamkan atau list nomor IP yang ada ke DHCP. Nomor IP yang ada di DHCP client ini dipinjamkan dari server dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Nomor IP diberikan bersama dengan subnet mask dan default gateway. Dan jika tidak ada lagi nomor IP yang dapat diberikan, maka klien tidak dapat menginisialisasi TCP/IP. Dengan sendirinya tidak dapat terhubung pada jaringan tersebut. Nah, setelah periode waktu tertentu, maka pemakaian DHCP klien tersebut dinyatakan selesai dan klien tidak memperbaharui permintaan kembali, maka nomor IP tersebut dikembalikan ke DHCP server dan server dapat memberikan nomor IP tersebut kepada klien yang membutuhkan. Lama periode ini dapat ditentukan dalam menit, jam, bulan, atau selamanya. Jangka waktu ini disebut sebagai lease period. Selanjutnya ada cara kerja dari DHCP server. Yang pertama ada DHCP discover, di mana klien meminta nomor IP ke server atau broadcast mencari DHCP server. Yang kedua ada DHCP over, di mana DHCP server bisa satu atau lebih dari satu server jika memang ada dua atau lebih yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Yang ketiga, DHCP request. Klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Dan yang keempat ada DHCP pack, yaitu DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut, sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Kelebihan dari DHCP server yang pertama yaitu memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Yang kedua, DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP/IP yang kompleks. Selanjutnya, kelebihan dari DHCP server adalah memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable
Artinya, alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya atau sedang offline. Yang keempat, DHCP memungkinkan satu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Dan yang kelima, DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Ada kelebihan, pasti ada kekurangannya dong. Jadi, kekurangan dari DHCP server yang pertama ada semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari itu, jika server mati, maka semua komputer pun akan disconnect dan tidak saling terhubung. Yang kedua, metode dalam konfigurasi DHCP. Yang ketiga, konfigurasi dengan range secara random otomatis IP. Pemberian IP address kepada klien secara random dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Yang keempat, ada konfigurasi dengan fix alamat IP address. Pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Baik, materi telah saya sampaikan, jadi setelah ini lanjut ke... Baik, langsung saja kita ke percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Nah, yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server dan yang bertindak sebagai client adalah laptop dan smartphone. Jadi seperti ini skema jaringan simulasi jaringan DHCP. Kita lanjut ke langkah percobaannya. Yang pertama, kita buat skema jaringan seperti gambar di atas. Kita buat skema jaringannya seperti ini. Nah, desain seperti praktikum sebelumnya, yaitu praktikum WiFi, hanya saja ditambahkan satu PC DHCP server dengan IP 253. Lanjut, setting IP server secara statik 192.168.1.253. Kita setting IP servernya secara statik. Nah, ini 192.168.1.253. Setelah itu kita aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar seperti ini. Kita ke DHCP. Nah, service ke DHCP kita on kan ya service-nya. Ini gateway-nya 192.168.1.254. Untuk DNS servernya 33.33.33.1. Untuk start IP address 192.168.1. Ini kita ganti 151 255. Subnet masknya ada 255 dan 128 karena CIDR 125. Maximum number of users 50. Oke, kita save. Sudah, kita telah menyeting DHCP server dan menjalankan servisnya. Kita kembali. Selanjutnya yaitu kita aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Kita ke laptop. Dari static kita ke DHCP request IP address. Nah, ini berarti sudah sukses. DHCP request successful.
Setelah itu yang kelima, aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Smartphone IP configuration, kita ke DHCP request. Nah, sudah sesuai, successful. Sekian praktikum DHCP server. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat salah kata-kata. Terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.